Makin tinggi jabatan seseorang, makin terpandang dia di masyarakatnya, maka makin sombong, makin memiliki potensi sombong. Tidak mesti orang yang memiliki jabatan tinggi sombong, tapi potensi untuk sombong besar. Orang semakin banyak hartanya, potensi untuk semakin sombong besar. Orang semakin tinggi ilmunya, potensi untuk semakin sombong besar. Orang semakin banyak amalannya, juga potensi sombong besar. Karena apa? Kelebihan. Kelebihan itu sebanding dengan potensi kesombongan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insya Allah sampai kepada kita umat yang selalu berusaha untuk menjadi umat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama kita muliakan, beliau Al-Ustadz Syairi, Al-Ustadz Dono, dan Sahibul Bait pada malam hari ini, Bapak Amin sekeluarga, dan seluruh hadirin jamaah Istiqomah Ratibul Haddad yang insya Allah malam hari ini meskipun adem tapi insya Allah semangat membara semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga malam hari ini kita mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin yang hadir di sini semuanya ngantuk. Ya, termasuk saya. Soalnya memang ini suasananya sangat mendukung, gitu. Mendukung untuk apa nih, Pak? Iya. Dari tempat yang jauh tapi masih menyempatkan diri untuk hadir. Jadi ini merupakan sebuah taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menghemat waktu kita langsung membahas ini pembahasan kita awali dengan manaqib yang sudah kita mulai di pertemuan yang lalu, yaitu manaqib Imam Ali Zainal Abidin, yang mana beliau ini merupakan cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, sampai banyak orang-orang yang ada di zaman beliau mengakui kehebatan dan kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau ini mendapatkan banyak pujian dan banyak pengakuan bahwa beliau ini benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi sifat-sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas putra beliau. Jadi Imam Ali Zainal Abidin itu punya putra, namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini kenapa dijuluki Baqir? Karena beliau ini dikatakan li'annahu baqaral ilma wa adhara min mukhabbaati kunuzil ma'arif wa haqa'iqil ahkam wal hikam wal lataif ma la yakhfa. Jadi beliau ini diberikan gelar Al-Baqir, ya, atau Bagir ya, kalau bahasa Indonesianya, itu karena beliau itu seperti membelah ilmu. Jadi ibaratnya ilmu ini kayak apa ya, misalnya kita bilang kayak buah kelapa itu dibelah, maka isi-isinya rahasia-rahasia ilmu itu diungkap oleh beliau, yang mana ini merupakan inti dari ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali orang-orang yang menjadi pengikut beliau. Ya, bahkan ada beberapa ulama itu menjadi murid beliau.
Ya, seperti Imam Abu Hanifah itu termasuk muridnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini ada satu keistimewaan yang mana ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhuma annahu qala lil Imam Muhammad al-Madhkur wa huwa shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alaik. Jadi sahabat Jabir ini berjumpa dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir ini apa? Kalau istilah setelah cicit niku napa? Istilah nipun? Canggah. Canggahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah berjumpa dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepadamu. Faqila kaifa dzalik? Maka dikatakan kepada sahabat Jabir, bagaimana mungkin? Maka beliau menjawab, kuntu jalisan indahu alaihi salatu wassalam. Satu ketika aku pernah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang bercerita? Sahabat Jabir bin Abdullah. Satu ketika aku duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Husain fi hijrihi yula'ibuhu. Yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memeluk cucunya Husain sambil main-main dengan Imam Husain. Dan ini ya sebelum saya lanjut merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dengan anak kecil. Beliau itu sangat senang dengan anak kecil, apalagi itu adalah cucunya beliau. Jadi sangat-sangat bahagia, sangat-sangat mencintai anak kecil. Yang mana pada saat itu kebiasaan ataupun adat ya orang-orang Arab dulu itu tidak seperti itu hadirin. Jangan bayangkan kayak kita di Indonesia ini. Kalau kita ya di Indonesia biasa, seorang ayah main-main sama anaknya itu biasa. Bahkan kadang-kadang ya ayah yang rawat anak kalau di sini. Kalau di Arab itu aib. Kok ada seorang ayah itu kok main sama anak-anaknya, rangkul anak-anaknya, nyium anak-anaknya, itu aib. Dulu di Arab adatnya seperti itu. Makanya ada salah seorang ya sahabat, tapi dia datang dari apa istilahnya, perkampungan lah, Arab Badui lah istilahnya. Beliau melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Imam Hasan dan Imam Husain. Maka pada saat melihat hal itu, sahabat ini kayak ingkar, karena ini tidak sesuai dengan adat istiadat pada saat itu. Beliau langsung sampaikan, ya Rasulullah, li asyratu aulad. Wahai Rasulullah, saya memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah aku cium, katanya. Bayangkan, 10 anak seumur hidup tidak pernah dicium satupun dari mereka. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Imam Husain pada saat ini ya, di dalam cerita ini beliau sedang dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil bermain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jabir, wahai Jabir, yuladu lahu mauludun ismuhu Ali." Jadi Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah, bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, dan banyak yang sudah kelihatan. Contoh,
ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahan nasu bil masajid. Akan datang suatu zaman pada umatku kelak, orang-orang akan berbangga-bangga dengan masjid-masjidnya. Niki pun terjadi nopo dereng ini. Bangga-bangga. Wah, masjid saya lihat ini 2 lantai. Wah, ini megah, ini catnya. Oh, ini menaranya 50 meter. Oh, ini. Wah, berbangga-bangga. Inti dari masjid nggak dapat. Dapatnya hanya riya, sum'ah, bangga-bangga. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita tarik sejarah, ya, di waktu mungkin 100 tahun yang lalu, jumlah masjid itu tidak sebanyak sekarang. Karena apa? Memang dulu orang-orang membangun masjid itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dimakmurkan. Tapi sekarang ya mulai dibelokkan niat-niatnya. Dan ini kita tidak katakan prediksi, tapi kabar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita bilang prediksi bisa benar bisa salah. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini. Wahai Jabir, ketahuilah, cucuku ini Hussein akan memiliki anak namanya Ali. Yang kemarin kita bahas, Imam Ali Zainal Abidin. Idza kana yaumal qiyamah nada munadin liyaqum sayyidal alamin. Apabila pada hari kiamat kelak akan ada seseorang, ya bisa kita katakan ini malaikat, nanti kata Rasulullah, pada hari kiamat kelak akan ada malaikat yang menyeru, berdirilah pemimpin para ahli ibadah, bangunlah pemimpin para ahli ibadah, fayaqumu waladuhu, maka anaknya Imam Hussein ini akan berdiri. Siapa itu? Imam Ali Zainal Abidin. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini di hari kiamat menjadi pemimpin ahli ibadah. Sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma yuladu lahu waladun ismuhu Muhammad. Kemudian nanti Imam Ali Zainal Abidin ini akan punya anak namanya Muhammad, yaitu Muhammad Al-Baqir. Fa'idha adraktahu ya Jabir fa'aqri'hu minnis salam. Wahai Jabir, kalau kamu sempat ketemu dengan apa tadi? Cangkah. Apabila kamu sempat ketemu dengan cangkahku nanti, maka kirimkanlah salamku kepadanya, sampaikan salamku kepadanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi imam kaum muslimin pada zamannya. Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian anaknya Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau adalah imam-imam ahlu baiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki peran yang besar di dalam melanjutkan misi dan tugas kakeknya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari manaqib beliau. Memang manaqib Imam Baqir ini nggak terlalu banyak, ya, dibandingkan Imam Ja'far As-Shadiq, karena beliau lebih cenderung menutup diri. Akan tetapi ada beberapa kalam hikmah yang insya Allah kita akan baca di sini. Di sini beliau mengatakan, "Ma dakhala qalbu mri'in syai'un minal kibri." Tidaklah masuk ke dalam hati seseorang kesombongan,
meskipun hanya sedikit. Illa naqasa min aqlihi mithlu ma dakhalahu minal kibri au aktsar. Maka kewarasan, kesadaran dari orang tersebut akan hilang sesuai kadar kesombongannya. Jadi kalau kita itu sombong, hadirin, bisa dikatakan kewarasannya, akalnya kita ini juga hilang. Kalau sudah sombong, sesuai dengan kadar kesombongannya. Semakin sombong orang, maka semakin hilang kesadarannya. Ya, kalau bahasa kita tidak tahu diri. Kalau bahasa kita apa? Tidak tahu diri. Dia tidak tahu diri. Ya iya, tidak tahu diri. Karena apa? Kalau dia tahu dirinya, maka tidak mungkin dia sombong. Orang kalau dia tahu tentang hakikat dirinya, tidak ada alasan baginya untuk sombong. Oleh karena itu diingatkan oleh para ulama, wahai manusia, apa yang kalian sombongkan? Kalian tercipta dari air yang hina, dari air mani. Tidak ada di manusia, mungkin ya istilahnya ada manusia itu air maninya disimpan, ada enggak? Air mani dibuang. Enggak ada istilahnya orang itu nyimpan air mani. Ya mungkin ada di Inggris, ada bank sperma itu. Nah, itu tapi kurang waras juga itu. Jadi mereka simpan sperma kemudian dijual. Nah, ini kurang waras. Tapi kalau manusia itu kalau melihat mani pasti tidak suka, jijik. Itu asal usul kita, kata para ulama. Wahai manusia, apa yang kalian sombongkan? Kalian berasal dari mani yang hina. Dan di saat kalian hidup, kalian membawa kotoran di dalam perut kalian. Ini kalau kita bongkar perut kita isinya, mohon maaf, kotoran semuanya, Pak. Isinya kotoran. Kalau kita meninggal dalam keadaan, misalnya ya secara umum, kita tidak bicara para nabi dan para wali. Manusia pada umumnya meninggal jadi bangkai. Maka apa yang kita sombongkan? Asal muasal kita hina, saat hidup kita bawa kotoran, meninggal menjadi bangkai. Terus apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu beliau ingatkan, kalau orang sudah mulai muncul kesombongan di dalam hatinya, maka dia akan kehilangan kesadaran. Kewarasan diri itu akan hilang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mulai muncul benih-benih kesombongan, harus segera dihilangkan. Karena kalau kita terlena dengan kesombongan-kesombongan itu, ditakutkan makin banyak kesombongan di dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kesombongan itu muncul karena kelebihan yang Allah berikan. Semakin orang itu memiliki kelebihan, maka potensi dia untuk sombong makin besar. Makin tinggi jabatan seseorang, makin terpandang dia di masyarakatnya, maka makin sombong. Makin memiliki potensi sombong. Tidak mesti orang yang memiliki jabatan tinggi sombong, tapi potensi untuk sombong besar. Orang semakin banyak hartanya, potensi untuk semakin sombong besar. Orang semakin tinggi ilmunya, potensi untuk semakin sombong besar. Orang semakin banyak amalannya, juga potensi sombong besar. Karena apa? Kelebihan. Kelebihan itu sebanding dengan potensi kesombongan. Maka kita pilih yang mana? Nggak punya kelebihan atau punya kelebihan? Mau punya kelebihan atau kekurangan? Nggak ada yang mau suka dan yang mau kekurangan di sini. Pasti maunya ya Allah rezeki yang banyak, amin. Iya, ya kita maunya lebih-lebih, tapi jangan sombong. Cuma yang paling parah itu nggak punya kelebihan, sombong. Ya Allah. Oleh karena itu Allah murka dengan orang kaya yang sombong, tapi lebih murka sama orang miskin tapi sombong. Oh itu lebih murka lagi. Tidak tahu diri banget itu. Na'udzubillahi min
dan